damai-Mu, sukacita-Mu Tuhan, itulah yang ada pada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh teguh di dalamnya. Ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami terus berharap pekerjaan Tuhan terjadi atas diri kami, atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengarkan, semua itu karena Roh Kudus bisa memberikan pengertian bagi kami, maka kami mengerti akan hal apa yang Kau sampaikan. Kami percaya firman Tuhan boleh sampai kepada kami ya Tuhan, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia bertumbuh, berbuah lebat ya Tuhan, sehingga semuanya itu mengakibatkan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom saudaraku. Kalau saya melihat ke arah sana, saya ingat mama saya dulu di situ gitu loh. Ya, udah 40 hari dia meninggal. Ya, saya setiap lewat rumahnya, serasa dia masih di rumah. Karena apa? Karena saya jarang mengunjungi dia gitu loh. Tapi mungkin kalau adik-adik saya mungkin yang ke situ, dia langsung bisa bilang mama sudah tidak ada gitu loh. Kenapa? Mereka sering menemui dia. Ya. Karena sering sekarang tidak dikunjungi lagi, jadi sadar gitu. Oh, mama sudah tidak ada gitu. Kalau saya tidak, setiap melintas seolah-olah mama masih di rumahnya gitu loh. Terus kalau saya lihat ujung ke sana, itu tempat Pak Antonius memang itu. Ya, kita bersyukur Pak Antonius bisa bersama-sama dengan kita. Amin. Kita senang bahwa Tuhan terus bekerja dalam kita apapun keadaan kita. Kalau Pak Antonius sekarang menanti-nantikan kesembuhan, kita percaya Tuhan bisa menyembuhkannya. Amin. Saya dengar dari istri saya, dia punya Pak Antonius rindu kalau dia sembuh dia akan melayani Tuhan. Oh, luar biasa. Itu pasti sampai kepada Tuhan. Amin. Baik. Beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu sebelum pandemi, jemaat Tuhan diajarkan mengenai Tuhan. Siapa Tuhan? Jadi kita berminggu-minggu dulu, para pendeta muda mulai membahas mengenai siapa itu Tuhan. Lalu setelah itu, jemaat Tuhan belajar, kita belajar bersama-sama mengenai kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Kita banyak tahu apa itu kerajaan Allah. Lalu pada masa pandemi kita senyap semuanya masing-masing ya. Setelah itu waktu masa pandemi kita justru diajarkan banyak mengenai Roh Kudus. Sampai hari ini berminggu-minggu, berbulan-bulan kita belajar mengenai Roh Kudus, tidak ada tamatnya ya. Kenapa? Memang dia dinamis. Jadi bukan seperti satu kurikulum, ketika dia sudah kita pelajari, oh aku tahu ini, aku tahu ini, aku tahu mengenai Roh Kudus, aku tahu peranan Roh Kudus, aku tahu manfaatnya Roh Kudus, aku tahu ini, aku tahu itu hanya sebagai pengetahuan saja. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana itu menjadi kehidupan bagi kita. Kalaupun kita tahu dia, lalu kita tahu cara kerjanya, lalu kita tahu manfaatnya, belum tentu kita bisa memperoleh manfaat dalam hidup kita. Itu hanya sebagai pengetahuan saja bagi kita. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, kita akan mengubah gaya ibadah kita. Kalau dulu sepertinya khotbah itu hanya untuk melihat, mendengar, oh aku tahu, oh udah kubacanya itu, terlambat Bapak itu. Lebih canggih dari situ pun sudah kupelajari katanya. Ya, sehingga nggak dapat apa-apa, di kita nggak dapat apa-apa. Pengkhotbah mulai mau berkhotbah, dia mulai bicara, itu saja nih rupanya. Mulai dialihkannya, itulah pekerjaan setan. Mulai mengalihkan perhatian jemaat Tuhan untuk tidak lagi melihat sesuatu firman Tuhan, itu ada yang baru dalam aku. Kira-kira begitu dia. Kita coba untuk melihat bahwa kalau ada firman Tuhan, itu cocok untuk gembala wilayahku itu, kita bilang.
Bukan kita bilang ini cocok untuk aku. Oleh sebab itu di dalam belajar mengenai Roh Kudus ini sudah banyak sekali, dan saya terberkati dengan apa yang ditulis oleh pastor dalam setiap warta jemaat mengenai Roh Kudus di akhir-akhir ini, dan itu menambah perbendaharaan. Saya tambah lagi. Kalau hari ini saya dikasih kesempatan untuk bawa firman, itu bukan karena hebat-hebatan. Kami memang digilir gitu loh, bukan mau hebat-hebatan. Mau tampil, konteskan dulu apa yang kau pelajari, tidak begitu gitu loh. Tapi kepedulian kami para pendeta muda, para pemimpin, untuk bisa menggali sesuatu, untuk bisa mempelajari sesuatu dan menghidupi sesuatu, lalu itu mengimpartasikan, menyebarkan, memberikan pelajaran itu, menghidupinya bersama-sama. Itu saja dia. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan, oh itu hebat, oh itu indah. Dan kita dalam suasana ibadah pun tidak lagi membuat seperti perayaan. Kalau ndak suasananya wow gitu, ndak sah rasanya gitu loh. Karena saya pelajari pekerjaan Roh Kudus pun ndak begitu-begitu. Dari senyap-senyap bisa terjadi sesuatu. Bisa terjadi sesuatu yang gempar. Ndak harus kita gempar-gemparkan gitu loh. Nggak harus saya pengkhotbah di sini harus jingkrak-jingkrak. Hey Fatu, seperti kami mau artis gitu. Ndak ada itu gitu. Sehingga menjadi sulit sebenarnya. Oleh karena itu dalam setiap khotbah saya ingin, Tuhan katakanlah melalui saya, hentikan kalau itu tidak bukan dari Tuhan gitu. Dan pernah saya rasakan dalam setiap bicara, saya sudah persiapkan itu dari rumah, waktu di mimbar itu tidak keluar-keluar. Nanti di ibadah sore itu keluar gitu loh. Kenapa? Lah itu kan pekerjaan Tuhan saja gitu loh. Nggak usah yang kau setting aja yang keluar gitu loh. Demikian hidup kita, nggak harus yang kita setting. Tapi apa? Mari ada peran sesuatu pribadi yang mau kita ajak bersama-sama dengan kita. Sehingga urat kita tidak tegang. Kalau tegang urat terjepitlah dia. Saya kemarin jumpa dengan satu jemaat di terapi. Ya. Saya lagi periksakan saraf. Juga di ronsen gitu kan. Ini lagi musim saraf terjepit apa gini? Enggak lah, saya tolak lah, saya bilang gitu kan. Tapi kalau ketika periksa sama dokter, saya periksa juga, di ronsen juga gitu loh. Gejalanya bukan jadi sakit kali gitu loh. Kebas saja di sebelah kiri saya ini. Nggak usah dianalisa dokter. Ya. Nah tapi apa? Ya enggak ada apa-apa gitu loh. Enggak ada apa-apa. Jadi bukan karena musim saraf terjepit, bukan begitu gitu. Kita tolak semuanya itu. Mari kita buka sama-sama. Kita akan baca dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Kita mau belajar hari ini mengenai Roh Kudus, mengenai berbahasa, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, dan ada yang menyebutnya berbahasa roh. Di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4, karena dia hanya 4 ayat, mari kita baca sama-sama. Sudah ketemu semuanya? 1, 2, 3. Ketika tiba hari ini bukan perumpamaan. Ini kisah nyata yang terjadi dan dialami oleh murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada saat itu. Ada kalanya Tuhan Yesus bicara mengenai perumpamaan, lalu di sini dia bicara mengenai ada hal besar yang pernah terjadi pada zaman rasul-rasul dulu. Oleh karena itu kita mengira bahwa kalau dulu terjadi persoalan, dulu terjadi kejadian besar, itu bukan berarti tidak bisa terjadi pada hari ini. Kalau itu dilaporkan dalam Alkitab kita,
bahwa pernah terjadi ada sekumpulan orang penuh dengan Roh Kudus, itu sedang mengajarkan kepada kita ada hal besar yang terjadi pada zaman dulu nabi-nabi, dalam zaman rasul-rasul, zaman pada saat Yesus sudah mati, dia bangkit kembali, naik ke sorga, lalu turun Roh Kudus. Itu pernah terjadi. Di semua gereja percaya itu. Tapi tidak semua gereja mendapatkan dan memerankan apa manfaatnya. Kalau bicara mengenai Allah, orang biasa, ya Allah. Bicara mengenai Yesus, ya Yesus. Lalu bicara sama Roh Kudus, oh itu karismatik. Tidak kami katanya. Mulai orang-orang percaya di dunia ini mulai menganggap bahwa peran Roh Kudus itu yang kedua. Kalau bicara soal Allah, orang concern. Oh Allah yang besar. Lalu dia punya anak menyelamatkan manusia. Oh Yesus. Stop sampai di situ. Ada Roh Kudus? Ya memang ada Roh Kudus. Tapi enggak diperankan itu. Akhir-akhir ini peran Roh Kudus yang jelas-jelas kata Tuhan Yesus itu dianugerahkan kepada orang percaya ketika dia nanti setelah bangkit, setelah naik ke surga, dia akan menganugerahkan itu. Ada satu fakta yang ditunjukkan di sini. Mari kita telusuri sedikit cerita ini. 4 ayat, tapi banyak kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran bagi kita dalam zaman kita hari ini. Ketika hari Pentakosta, diceritakan di sini momen turunnya Roh Kudus, penuh jemaat orang-orang percaya dengan Roh Kudus, ada eventnya. Ketika tiba hari Pentakosta itu gini, di zaman orang Yahudi dulu, ini hari raya besar kedua. Pentakosta ini menjadi penting. Orang-orang Yahudi waktu itu membuat satu ibadah Pentakosta, mengucapkan syukur atas hasil panen gandum yang mereka peroleh. Jadi ada satu acara, ini khusus acara bersyukur sebenarnya, acara bersyukur. Semua orang percaya berkumpul. Ya, nah orang yang tidak percaya kepada Allah tidak berkumpul. Ini orang-orang yang percaya. Di ayat seterusnya itu kita lihat, nanti di ayat baca di rumah, ayat 5 dan seterusnya itu, kejadian yang dialami oleh orang-orang percaya dalam satu gedung tadi, ini dianggap orang-orang saleh di luar. Ini ada orang saleh. Jadi beda, ada orang saleh, ada orang percaya. Yang ngumpul pada hari Pentakosta ini adalah orang-orang percaya. Kalau saya bisa bayangkan adalah mungkin gini, ini ibadah, ini semua orang percaya. Kita ini orang percaya. Kira-kira begitu dia. Saya membayangkan cerita dalam ayat 1-4 ini, saya membayangkan ada satu pertemuan ucapan syukur yang besar, yang tentu orang setiap datang ke sana itu sudah pakai persiapan. Kalau dia petani pada saat itu, dia akan ganti bajunya menjadi bukan baju petani. Kalau dia biasa bawa alat-alat pertanian, tidak akan dia bawa dalam pertemuan ini. Karena ini pertemuan hari raya besar. Pastilah mereka dengan suatu persiapan yang khusus dari rumah. Ada hal-hal yang memang dia persiapkan secara hati, tapi dia tidak tahu. Ya paling nanti di dalam pertemuan itu kita mau bersyukur kepada Tuhan seperti yang kita lakukan tahun-tahun yang lalu. Kira-kira gitu dia. Seperti kejadian ucapan syukur biasa saja. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 katakan, tiba-tiba. Tiba-tiba. Kalau ada kata tiba-tiba, itu bukan sesuatu yang disetting. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Saya mencoba membayangkan bagaimana kerasnya bunyi itu. Pastilah sangat dahsyat. Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Ada satu perasaan, ada satu kejadian yang dirasakan oleh semua orang yang percaya bahwa ada terjadi bunyi. Berarti mereka punya telinga semua, dengarnya dia. Ada sesuatu. Ada bunyi. Bunyi apa itu? Nah, tapi kita lihat di dalam cerita ini, nggak dibilang orang asik melihat suara apa itu. Kau dengar itu? Nggak diceritakan di sini itu. Tapi semua sama-sama mendengar satu bunyi yang dahsyat. Kalau tanya, kau dengar? Iya, dengar. Nggak ada yang mencoba cari tahu. Coba cek dulu. Mungkin terbuka pintu belakang sehingga mungkin di luar sudah angin, sudah ribut. Nggak begitu. Semua masih dalam ruangan tetap. Dan tampaklah kepada mereka. Tampak. Berarti apa? Matanya main. Ya? Orang percaya tadi gunakan telinga, lalu gunakan mata melihat kejadian itu. Ada yang dahsyat terjadi dalam gedung ini. Kepada mereka nampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Saya pikir kalau bunyi dentuman aja mungkin di luar sana, dum, semua lari, ambil tas masing-masing, amankan mobil, kunci mobil tadi di mana? Mungkin begitu terjadinya kan? Kenapa? Kata orang, ya itu mah spontan. Kau pasang otak dong, logis dong. Katanya gitu kan. Bunyi tadi itu bunyi bom itu. Aku banyak baca-baca di medsos. Lalu udah penerbangan lalu sini, kayak lidah mau menyambar. Wow Tuhan, wow, wow, wow. Kita bilang gitu kan. Saya mungkin membayangkannya itu logis. Itu logis terjadi. Kalau kita pakai otak kita saja. Orang percaya ini tadi, pastilah sudah berhimpit-himpitan di pintu keluar. Karena semua ingin menyelamatkan diri. Ingat, di posituku, di rumahku, lidah menyala, lidah seperti nyala api yang bertebaran. Bukan di dekat tempat si Helen aja, di sana juga bertebaran dia, bertebaran. Dan hinggap, hinggap pula nih, gitu. Pada mereka masing-masing. Wah, kalau saya membayangkan ini luar biasa. Kejadian alami bisa dilihat, bisa didengar, terjadi pada saat yang bersamaan di situ. Kenapa mereka diam saja? Kenapa mereka tenang saja? Apa mereka takut? Enggak takut, enggak diceritakan takut. Mereka bertahan di situ. Karena apa? Sebelumnya mereka sudah pegang janji bahwa ketika Tuhan naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus. Itu dinanti-nantikan mereka. Ada masa, tidak salah saya hitungannya waktu itu, setelah Yesus naik ke surga, 7 minggu katanya, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Dan sejak kejadian itu, maka penginjilan di mana-mana terjadi dengan dahsyatnya. Orang bertobat 3.000, orang bertobat 2.000, orang bertobat beribu-ribu. Sekarang kita lihat, tadi satu menerima Yesus, mungkin itu dalam bulan ini. Pecah telur dalam bulan Agustus, contoh gitu umpamanya. Baru satu yang terima Tuhan Yesus. Nah, ada pernah terjadi pada masa lampau ketika Tuhan mengizinkan orang yang 120, ada literatur lain bilang 120 dalam ruangan itu, ya, menyaksikan kejadian yang dahsyat itu, dan itu bukan sound system yang pecah. Bukan. Itu bunyi-bunyian, tidak dilihat apa itu, dari mana itu, berapa besar desibelnya, tidak dihitung itu. Tapi ada kejadian itu. Ayat yang keempatnya dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Gimana ngelihatnya? Gimana kita bisa melihat? Ini penuh dengan Roh Kudus nggak ini? Berdebat kita. Itu kan cerita, itu kan khayalan. Mana bisa dilihat? Coba ukur. Kalau 1 ton tahu kita 1 ton. Kalau 20 liter tahu kita 20 liter. Mana kau penuh? Penuh mana? Mana Roh Kudusmu, kita bilang. Kita berdebat di situ, tapi nyatanya itu ada. Dan itu ada fungsinya. Nanti di ayat-ayat berikutnya diceritakan. Saya hanya ingin menjelaskan sekarang bahwa pernah terjadi kejadian yang dahsyat tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini tanda saja. Kalau orang bicara dalam bahasa bukan bahasa-bahasa lain, ya mungkin itu sesuatu yang dihafal. Contoh umpamanya, saya kan bilang dia penuh dengan Roh Kudus, dia bicara dengan bahasa-bahasa lain. Mungkin saya tiba-tiba bicara dengan satu yang sudah dimemorikan di dalam saya. Si piso sumalim, si piso malipul-lipul, aek di degeon, aek akatipul, batu di degeon, batu akatipul, narosian uluan naga timbul, nalau tutan itulang narura selindung, pacur na pitu. Kok bisa? Dia hafal. Itu bukan kata-kata lain buat saya gitu loh. Itu saya hafal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Ketika kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu dihafal. Saya pikir bukan itu yang dialami orang percaya ini. Dia berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, yang mereka sendiri tidak tahu, yang tahu orang lain. Dalam cerita ini dikatakan justru orang-orang saleh di luar yang tidak ikut dalam pertemuan itu, dia yang tahu. Ngapain orang ini? Kok dia bisa bicara dalam bahasa kita? Yang orang tadi bicara itu dia tidak ngerti itu. Tuhan concern mengenai masalah bahasa. Dia pakai bahasa kan? Kejadian yang besar tadi kita bilang tiba-tiba itu sebenarnya interaksi. Ada inisiatifnya orang percaya, ada inisiatifnya orang Allah. Ya, ada inisiatifnya kita orang percaya, ada inisiatifnya Allah. Saya yakin ketika orang tadi datang ke dalam pertemuan tadi, kalau dia tidak datang, tidak terjadi bagi dia. Tapi dia datang, dia tidak siap. Sebentar dia dalam ruangan, lalu dia mikirkan, oh, dombanya belum dimasukkannya. Dia pulang lagi. Tidak, pasti dia tidak mengalami. Artinya, ada inisiatif orang percaya datang kepada pertemuan itu. Dan kita bisa membayangkan, ada banyak dikorbankannya dia datang ke situ. Mungkin dia harus meninggalkan pekerjaannya yang tanggung di kebun, di sawah, di manalah. Mungkin ada bisnisnya yang masih tertinggal di sana. Mungkin ada urusannya yang masih gantung. Tapi karena ada perayaan tadi, dia menyisihkan semua itu, dia datang. Karena dia mau ikut dalam bagian itu. Hari-hari ini kita mengimpikan hal-hal yang spektakuler, yang hebat terjadi. Tapi kita menutup diri untuk kita, waktu kita menjaga, memprotek sekali kegiatan kita, memprotek hidup kita. Aku tidak usah di situ. Paling nanti kalau terjadi pun sesuatu yang hebat di sana, terceritakannya itu nanti di warta jemaat, baru aku ikut. Mungkin kita berpikir seperti itu gitu loh. Jadi hal yang hebat, hal yang luar biasa, kita sepertinya tidak pengen ikut di dalamnya, tapi nanti ujung-ujungnya aku baru mau ikut di situ. Orang percaya tadi dari awal dia sudah mulai ikut. Ada inisiatif dari dia. Dibutuhkan kerjasama antara orang percaya dengan Tuhan. Masa iya sebegitu hebatnya kita? Iya. Kita kata Tuhan sebenarnya alatnya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang terjadi dalam masa kita, di tempat kita, di kota kita, melalui kita. Nah, ini yang repotnya kalau kita tidak pernah percaya itu. Masa iya aku yang begini, ekonomi sulit ini diajak Tuhan? Iya. Masa iya aku tamatan SMA seperti ini dipakai Tuhan? Masih banyak S2, S3 di sana. Biarlah lewat mereka, kami ngikut mereka saja. Enggak. Semua kita, mau tamatan Siborong-borong, mau tamatan Bandung, mau tamatan Ciwidey, mau tamatan mana, semua mau Tuhan ajak. Sama seperti orang percaya dalam ruangan itu, dia mau pakai semua orang itu berkata-kata dalam bahasa lain. Itu hanya menunjukkan
Tuhan hadir di sana, kulakukan hal yang tidak bisa kalian kerjakan. Tuhan sedang bilang begitu. Dia sedang tunjukkan kepada kita, dia mampu melakukan hal besar, walaupun kita tidak sanggup melakukan itu. Ini yang mau dia tunjukkan pada zaman ini. Nah, sampai tahun 2020 ini, masih banyak juga orang yang tidak mau masuk di dalamnya. Ketika kita ibadah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah diarahkan. Ibadah ini bukan seperti celebration. Dia memang ibadah. Begitu kita mau datang ke tempat ini, kita sudah mau berpikir, aku mau ketemu sama Tuhan. Di mana? Di ruangan ibadah. Lalu kita sudah menyiapkan dari rumah. Bukan karena pakaian kita, bukan karena apa yang mau kita bawa, tapi kita punya persiapan hati, kita punya persiapan apa nanti yang mau kupersembahkan. Berapa banyak nanti uang. Malah kita mungkin tidak memikirkan dari rumah, mana persembahan aku nanti. Nanti aja lah pas di situ. Pas sudah di situ, cakar sini, cakar sana, mana yang paling kecil, mulai otak bermain. Yang kecil lah, logislah kita. Berhikmat kau woi, katanya gitu kan. Mana yang paling kecil itulah kita tarik gitu loh. Ya, kenapa? Kita menganggap bahwa memberikan itu hanya sebagai formalitas. Nanti begitu kami datang, lalu nanti ada lagu pembukaan, lalu nanti ada doa syukur, berjalanlah itu seperti biasa, ada penyembahan sedikit, ya. Lalu ada apa lagi? Ada khotbah, habis khotbah nanti ada pengumuman, kita pulang. Kalau begitu tata ibadah kita, maka ganti hari, ganti minggu, kita melihat dan kita menjadi frustasi. Mananya janji Tuhan itu? Tidak dialami oleh kita. Mana kedahsyatan Roh Kudus itu? Tidak kita rasakan. Lalu kita bilang, Roh Kudus itu kan bukan buat kita. Itu buat diaken-diaken saja. Itu kan buat para pelayan saja. Kami baru jemaat 2 minggunya di tempat ini. Enggak, kita pun siapapun kita. Tapi kita datang memberikan respon kita. Kita memberikan waktu kita. Kita tahu ketika ibadah, kita tahu itu. Kenapa? Jadi bagaimana? Begitu kita masuk dalam ruangan ini, dalam ibadah kita, kita kan bawa beban. Itu tidak salah, bawa bebanmu, gak apa-apa. Tapi beban kita inilah yang kita sampaikan. Doa syukur dinaikkan. Ya? Apa itu? Kita bersyukur kebesaran Tuhan, kita bersyukur penjagaan Tuhan, kita bersyukur apa yang sudah Tuhan kerjakan. Lalu diajarkan kepada kita, naikkanlah permohonan, doa permohonanmu di atas ucapan syukur. Kesempatan itu mari jemaat Tuhan pakai itu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Tuhan uang kuliah anakku belum ada Tuhan sampai sekarang. Itu permohonan kan? Tuhan pilekku gak sembuh-sembuh. Kau pikirnya Tuhan itu apa? Kok pilek-pilekmu pun kau sampaikan, kata, iya. Tidak usah kita terlalu menganggap bahwa sesuatu itu, ini luar biasa. Tidak sama. Semua apa permohonanmu. Tuhan sudah 12 tahun aku doakan pasangan hidup. Bisa itu? Bisa. Jangankan yang 12 tahun. Yang 2 bulan pun harus didoakan gitu loh. Kalau orang yang membutuhkan, ya. Kalau tidak membutuhkan jangan minta itu gitu. Makanya doa permohonan. Bagaimana sikap kita dalam doa? Nah begitu kita naikkan doa permohonan kita, lalu naiklah pujian. Ya, ini saya menggambarkan saja gitu loh. Bukan nanti harus begitu persis gitu. Naikkan pujian, ketika itu adalah lagu yang menguatkan kita, menyampaikan kebesaran Tuhan, arahkanlah dia. Sama seperti orang dalam ruangan tadi, dia melihat juga, matanya kemana-mana. Tapi konsentrasinya tinggi. Dalam acara itu dia konsentrasinya tinggi. Mereka menanti-nantikan apa yang pernah dijanjikan Tuhan. Di otaknya itu, tapi mata boleh melihat. Jadi oleh karena itu di dalam satu ibadah juga, walaupun dia lagi bertugas pun, ya, dia pun harus konsen juga. Aku pun harus merasakan hadirat Tuhan. Jangan karena dia pemegang infokus, maka dia fokuslah kepada
laptopnya dan terlewatkanlah dia dari menyembah dan meninggikan Tuhan dalam jam itu gitu loh. Ini menjadi relevan cerita ini. Walaupun kita bertugas, kalau dia pengkhotbah, maka dia konsen apa lagi nanti ku apa. Itu aja dia, orang sudah mau menyembah Tuhan, kebesaran Tuhan. Ya. Kita mau masuk dalam suasana yang seperti itu. Sehingga ibadah kita, begitu kita masuk dalam doa permohonan, kita sampaikan doa permohonan. Nanti di dalam pujian kita, ketika itu memang kita gunakan hanya untuk meninggikan nama Dia, maka nggak didoakan pun orang sakit sembuh. Itu yang terjadi. Orang yang berbeban berat pun longgar, padahal belum disentuh pendeta, belum didoakan oleh kawan sebelahnya, tapi itu terjadi. Fokus kita terus pada acara tadi. Itu namanya ada inisiatif dari kita. Kalau nggak ada inisiatif dari kita, kita hanya nonton. Kita lihat ke kiri kanan, oh bajunya baru ya, oh ku tengok itu kemarin di Matahari, nggak jadi ku beli karena kurang uang aku. Yang begitu yang kita lihat. Oh sekarang sepatunya baru. Ah itu udah kulihat itu terusnya sepatunya itu. Oh enggak, sepatunya itu sekali seminggu gantinya itu. Kemarin yang gini. Itu yang kita lihat. Oh maskernya sekarang baru, ada logo di sini katanya. Terlewatkanlah cerita mengenai Roh Kudus dari kita dalam ibadah. Nanti di luar boleh kita lihat itu. Dari mana bajumu ini kawan? Cantik kali, boleh. Tapi kalau di ibadah enggak usah kita persoalkan itu. Kok kaos kakinya belang sebelah? Kok sampai kaos kaki pun tahu kita belang dia di mana gitu. Begitu fokusnya lah kita ke hal-hal seperti itu. Nggak matching bajunya dengan celananya itu. Kita bilang begitu. Hal-hal lahiriah ini nggak terjadi pada orang percaya ini. Mereka melihat, mereka mendengar, tapi nggak diganggu konsentrasinya. Ini hari ucapan syukur. Ibarat kita di ibadah pun begitu. Kita masuk dalam ruangan, kita mulai arahkan. Ada pujian. Jadi semuanya bukan sentralnya di sini. Bukan dia sentralnya adalah song leader. Ya, ada banyak perubahan di kita, luar biasa. Song leader tidak lagi mengarahkan. Saya lihat di sana ngantuk. Gimana puji Tuhan? Oh di sana pun agak sedikit. Oh, lihat sana sini. Mana puji Tuhan? Itu perayaan, kampanye itu. Itu deh. Bukan di ibadah itu. Kami di kampanye gitu-gitu kalau itu. Gimana saudara? Wow, merdeka, tidak merdeka, gitu. Artinya apa? Dalam ibadah ada yang kita nanti-nantikan. Beban kita berat, di sini tempatnya. Tapi bukan serahkan kepada penentu, nantilah. Ketika Pak Kudus nanti keluar, ku ceritakan bagaimana susahnya ekonomi aku. Enggak gitu. Ya, ini tempatnya Tuhan. Dia rahmat Tuhan aja gitu. Artinya ada satu kesempatan orang percaya tadi melihat janji-janji Tuhan ada, tapi belum terjadi dalam hidupnya, tapi dia ada inisiatif, aku lakukan apa yang pantas kulakukan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan melakukan sesuatu bagi kami. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja orang percaya tadi ada yang lagi terintimidasi. Mungkin dia kemarin baru melakukan dosa. Tentu itu terintimidasi. Di dalam jemaat pun begitu. Nampaknya kita gagah, padahal baru minggu lalu kita melakukan dosa. Lalu kita datang sini, tertuduh kita. Waktu kita mau cerita, Roh Kudus mau bekerja bagi kita diam, malu-malu. Tidak mungkin aku dijamah. Kenapa? Tidak tahu kau kelakuanku kemarin, kita bilang. Kita menilai diri kita. Enggak layak. Sementara kata Tuhan, kau layak. Aku sudah sediakan, ada firman juga di situ. Kalau kau melakukan dosa, selesaikan sama Tuhan. Selesai. Kita aja memperpanjang. Masa iya? Cubutkan aja. Jadi kalau kamu mengaku dosamu, maka ia setia dan adil. Masa mengaku saja? Iya. Mengaku saja pun kita susah. Sudah disediakan sini. Kau berdosa, melakukan kesalahan, mengaku, minta ampun, selesai. Nah itu tidak kita selesaikan. Sehingga ketika kita masuk dalam suatu ibadah, menanti-nantikan janji Tuhan terjadi, kita terintimidasi. Tidak berani. Kalau untuk mendoakan pilek-pilek aku ini, aku berani.
Tapi ketika aku mau berdoa, Tuhan beri kekayaan untuk aku bisa jalan ke misi-misi, menolong orang misi, tidak berani. Kenapa? Kita pikir hal-hal yang besar itu bukan urusan Tuhan, itu perjuangan saya. Itulah yang membuat kita tidak pernah selesai dengan urusan kita. Kita masih bertarung sendiri. Kita kira perkara-perkara besar itu adalah resiko lu. Karena banyak orang bilang, derita lo katanya. Kita kira bahwa apa yang besar, masalah kita pikir itu kita sendiri yang menghadapi. Tapi kata Tuhan, aku ikut di dalamnya. Tapi ada nggak inisiatif dari kita untuk menyerahkan itu kepada Tuhan, bergantung kepada. Saya ingat pelajaran kita beberapa bulan yang lalu, bahwa Tuhan itu suka dibergantungi. Ya, itu ada tulisan pastor di dalam Warta Jemaat. Tuhan suka dibergantungi. Itulah bedanya Tuhan sama saya. Kalau aku udah beban itu, si Anu bergantung terus sama aku. Jauhkan itu. Begitu datang telepon, ini mau bergantung lagi ini, kita bilang. Kan begitu kan? Kenapa? Si Anu, ini uang masuk, ambil. Ya? Telepon, ini kesusahan terus ini. Kita bilang. Kita kira Tuhan seperti kita. Tapi dia suka dibergantungi. Dia suka kita datang minta tolong sama dia. Ya, itu bedanya kita dengan Tuhan. Jadi jangan kayak kita anggap aku rendah hati. Kenapa? Persoalanku tanggung sendiri Tuhan, enggak usah kau ikut. Bukan rendah hati, tolol. Karena firman Tuhan bukan bilang begitu. Iya kan? Masa kita tanggung sendiri? Kalau yang ada datang duit masuk, terima kasih Tuhan. Kau hebat Tuhan, kau besar Tuhan, kau sudah sediakan ini. Begitu giliran masalah, mau bawa ke Tuhan. Oh janganlah, sopan kau sikit. Masa ke Tuhan sikit-sikit Tuhan sikit-sikit. Memang sikit-sikit harus Tuhan gitu loh. Itu artinya kita ada inisiatif menyampaikan kesiapan kita sama Tuhan. Lalu ada inisiatif Tuhan. Apa inisiatif Tuhan? Nggak tahu saya. Beda-beda sama kita. Inisiatifnya Tuhan itu terserah Tuhan. Waktu orang berkumpul tadi, kan bisa saja terjadi mereka penuh dengan Roh Kudus, tapi wujudnya bukan dibikin berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bisa aja kejadiannya berbeda. Apa? Tiang gedung bergoyang-goyang, tapi nggak tumbang-tumbang gitu. Kan bisa juga kan? Atau tiba-tiba di tengah mimbar mereka ini, terbuka di situ. Jalan. Kan hal yang spektakuler juga kan? Kenapa harus berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang ditampilkan Tuhan di situ? Itu urusan Tuhan, dok sepaksa saya menjawab itu. Saya tidak tahu tuh. Tapi yang saya tahu, Tuhan sedang menunjukkan kepada orang percaya pada saat itu, aku hadir di sana. Dan aku siap melakukan janjiku kepada kalian. Kira-kira kata Tuhan. Nah kalau di dalam ibadah kita pun, ada banyak janji Tuhan dalam jemaat ini. Ada banyak janji Tuhan dalam pribadi-pribadi kita. Nah yang Tuhan mau adalah ada inisiatif darimu, ada inisiatif dari Allah. Karena Tuhan mau ngajak kita bekerja sama. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah supaya nama Tuhan ditinggikan. Jadi jangan takut bercita-cita. Atau jangan bercita-cita hanya untuk kita. Kenapa di dalam kejadian ini Tuhan mengizinkan dilihatkan kepada orang percaya masalah berbahasa? Ini bahasa ini penting. Tidak semua orang bisa bicara. Kalau tidak punya lidah dia, tidak akan bisa bicara. Ya? Atau kalau lidahnya pendek pun nggak sempurna bicara. Dalam cerita ini, kejadian ini, Tuhan melihat ada orang berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Berbahasa lain, berkata-kata. Dia bukan bunyi-bunyian. Kan kita bilang, itu bunyi-bunyian. Ya. Kalau berbahasa ada artinya, harusnya begitu dia. Ya. Ada artinya.
pada zaman nabi-nabi dulu ada kejadian juga masalah bahasa. Tuhan izinkan terjadi. Waktu pemerintahan Raja Nimrod, ya, itu masalah bahasa juga. Bahasa ini dulu satunya bahasa. Dalam firman Tuhan dibilang, ya. Tapi pada zaman waktu Tuhan menyerahkan orang lewat bahasa. Mari kita lihat di dalam Kejadian, biar agak sedikit. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca dengan cepat biar ada gambaran saja. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama, ada di slide juga. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi baik, orang-orang di Babel itu, kejadiannya intinya adalah bahwa mereka sudah mulai menyombongkan diri. Mereka membuat satu menara yang tinggi. Supaya apa? Supaya nama mereka dimasyurkan. Lalu mereka tidak lagi menganggap bahwa Tuhan diperlukan. Sama seperti sekarang. Ketika teknologi sudah semakin tinggi, kita cenderung untuk bergantung kepada teknologi. Kalau orang mau mendapatkan keturunan, ya, sikit-sikit otak orang sudah Malaysia. Kenapa? Di sana ada teknologi yang bikin bayi tabung. Kira-kira gitu dia. Tidak lagi diikutkan ada Tuhan di situ. Ada kalanya seperti itu. Nah, karena hebatnya teknologi komunikasi, maka kita kadangkala tidak lagi menganggap ada Tuhan yang berperan di situ. Tidak kita pakai lagi dia. Langsung otak kita adalah kepada ciptaannya Allah, bukan kepada Allahnya. Kan semua teknologi itu, semua alat itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Malah saking tingginya persoalan manusia, makin banyaknya kepentingan manusia, dan tersedianya semua hal-hal yang mensupport kepentingan manusia, perhatian orang itu lebih cenderung kepada apa yang ada di sekeliling kita. Menjadi tidak penting lagi Tuhan. Nah, di Babel tadi ada persoalan yang sama, masalah bahasa. Dalam hari Pentakosta, Tuhan memberikan mereka bahasa-bahasa yang lain, yang di luar daripada pengetahuan mereka. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Nah, di dalam zaman Babel itu tadi, bahasa-bahasa tadi diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat mereka menjadi terserak ke seluruh dunia. Kita lihat ada perbedaan dari Kejadian 11 tadi dengan di Kisah Rasul tadi. Kita lihat kotanya terjadi di Babel, ya, mereka berupaya untuk membuat menara yang sangat tinggi. Lalu kita lihat kalau yang pencurahan Roh Kudus tadi itu terjadi di Yerusalem dalam masa Kristus. Otoritasnya dari Allah. Di menara Babel tadi otoritasnya adalah otoritas manusia, Nimrod. Ya.
ada roh kesombongan dan berontak di sana. Kenapa sombong dia bilang? Kan itu teknologi dong. Mereka bisa buat batu bata, lalu mereka mencampur dengan gala-gala dan untuk jadi perekatnya. Itulah mungkin lemnya. Dulu mungkin belum ada semen, ya. Itu perekatnya, tinggi. Itu teknologi bagi mereka saat itu. Itu oke, itu masih bagus gitu loh. Tapi ada roh kesombongan di situ supaya termasyurlah nama mereka, kan gitu. Kalau kau mau jadi apa, kalau ujungnya supaya tahu dulu keluarganya itu bahwa kita ini lebih tinggi daripada mereka. Kalau udah begitu, ada kesombongan di situ. Tuhan bikinlah aku dulu kaya, biar kutunjukkan sama siapa itu, biar tahu dia bahwa aku bukan siapa-siapa. Dia bilang, mulai muncul kesombongan itu. Di dalam nama Yesus yang besar itu aku berdoa. Kita alaskan pula doa itu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya lebih rohani kan gitu. Supaya dijawab Tuhan, kira-kira gitu dia. Ada roh kesombongan dan berontak di sana. Sementara pada saat Pentakosta tadi ada roh rendah hati dan taat. Di mana taatnya? Mereka dalam ruangan itu concern dia. Kita ibadah, keluar masuk. Tidak kencing pun kita keluar. Nanti di luar ketemu sesama orang mau kencing di luar. Macam mana bisnismu itu? Kita bilang di sana. Mau habis khotbah baru kita masuk. Ya, kita tidak taat dengan itu. Tidak kita nanti-nantikan. Enggak sesak pun kita sesak-sesakkan. Kenapa? Muak aku nengok pendeta itu katanya. Semoga tidak ada yang muak sama saya. Kalaupun saudara ke WC memang itu sudah terdesak kali. Tekanan di dalam lebih kuat daripada tekanan di luar. Ya, itu tidak masalah. Jangan jadi nanti terintimidasi, aku udah sesak nih, nanti dikira pula aku nanti apa? Akhirnya kencing di celana. Di sana ada roh kesombongan, ada berontak. Di dalam pencurahan Roh Kudus semua rendah hati dan taat. Saya tidak bisa menggambarkan rendah hati ini gimana. Nanti berjalan aja lah, ya. Mana yang rendah hati? Aku rasa aku udah rendah hati, tapi setiap aku ngomong orang hancur, sakit kali. Apa kita masih rendah hati? Ini peran Roh Kudus nanti. Ya betul, kau sudah tidak rendah hati. Kan katanya Roh Kudus itu kan berperan menginsafkan orang akan dosa, menginsafkan orang akan kebenaran, menginsafkan orang akan penghakiman. Itu ada peran Roh Kudus di situ. Sudahkah aku rendah hati? Sudahkah aku taat? Tidak usah capek-capek kita nilai. Nanti kita lihat dari buahnya. Teman-teman kita yang melihat. Kalau orang lain yang bilang kau rendah hati, ya mungkin dia rendah hati. Tapi kalau kita proklamirkan, tahu kalian satu grup jemaat, aku rendah hati ya. Rendah hati aku, kita bilang. Capek kita bilang itu. Di sana membangunnya pakai batu bata dan tergala-gala. Di sini batu hidup. Siapa batu hidup? Yesus sendiri. Ada api membakar batu bata, api alami, api yang kalau dipercik panas. Ini api surgawi. Masa namanya api? Setiap api itu panas. Gimana menjelaskannya? Jadi bayangan kita api surgawi jangan didekati, nanti terbakar. Jangan dibawa api surgawi ke tempat tidur, nanti terbakar tempat tidur. Enggak. Api surgawi, kita bisa bilang itu api alam. Di sana ada kekacauan, ada perpecahan. Begitu bahasa itu diberikan Tuhan, terseraklah mereka nggak ngerti satu sama lain. Mereka jadi nggak ngerti. Ibarat saya mau bicara-bicara sama kawan saya, lalu saya bahasa yang dia tidak ngerti, saya tidak ngerti. Bubar nggak tuh satu kampung? Pasti bubar, pindah cepat. Tidak ngerti aku apa yang aku bilang sama orang ini. Urus surat pindah. Kadang-kadang tidak diurus pun lagi surat pindah. Pindah kita bilang. Begini terjadi dalam itu. Mereka berserak ke seluruh dunia. Terjadilah satu bangsa, ya. Tapi oleh kaum-kaumnya masih tertib juga dia. Ya. Nanti orang di Indonesia, kok ada orang di Indonesia ini bisa kali bahasa Indonesia? Nggak usah bingung, memang di Indonesia orang berbahasa Indonesia gitu loh. Heran kali aku melihatnya di Indonesia ini. Bahasa Indonesia semua tahu orang ini. Iya memang begitu, orang yang sudah satu bahasa itu dia menetap.
Tapi di sini ketika bahasa tadi diberikan Tuhan bermacam-macam, akibatnya apa? Kekacauan terjadi, perpecahan terjadi. Sementara ketika bahasa-bahasa yang lain tadi tercurah bagi orang yang hadir, ada ketertiban di situ. Ada kesatuan di situ. Mereka makin bersatu. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan sudah katakan, Dia memberikan kita Roh Kudus, hari ini Tuhan Roh Kudus itu datang, maka pekerjaan besar lain akan kita mulai. Kira-kira begitu dia kesatuannya. Ketika kita sama-sama belajar, lalu kita melihat bahwa Roh Kudus itu ada dan besar, ajaib, kita bukan lagi berpecah. Kau banyak kali omong kau. Kau bilang berpecah, urus dulu dirimu. Kau pun masih kurang ajar kau. Walaupun kau gembala wilayah, kita tambah-tambahi. Supaya apa? Supaya makin pecah. Satu rayon itu pecah bukan karena berkembang, tapi karena orangnya menyusut, tidak ada lagi, dia pecah lagi ke sana, pecah lagi ke sana. Di dalam pencurahan Roh Kudus terjadi ketertiban dan kesatuan. Jadi kalau kita jemaat Tuhan, kita semakin berpecah, itu tidak ada ketertiban di situ. Lain bertumbuh berkembang, beda dia dengan pecah. Ya, nanti dibahas aja di kantin itu. Apa beda bertumbuh sama pecah? Ya. Kalau kita bersatu itu ada keteguhan, semakin besar lagi hal-hal yang mau kita minta dari Tuhan. Karena kita percaya hal yang Tuhan bukakan kepada kita adalah hal yang besar dan sangat besar. Dibutuhkan kesatuan dari kita dan ketertiban. Makanya ada pemimpin. Kenapa banyak kali birokrasi? Enggak. Ada pemimpin, ada pelayan, ada gembala wilayah. Kenapa semua? Itu demi ketertiban saja, diterjemahkan untuk ketertiban aja. Supaya kita lebih solid, lebih bersatu. Di dalam menara Babel itu ada kedagingan di sana, ada kerjaan iblis di situ. Sementara di dalam pencurahan Roh Kudus, di situ ada Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus. Yang tujuannya apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Di sana untuk membangun apa? Membangun menara. Ada dua perbedaan besar, sama-sama bahasa yang dipakai, satu untuk melakukan perpecahan, berpencar, yang ini bahasa-bahasa yang lain yang tidak saling dimengerti, tapi untuk membuat satu kesatuan dan kesehatan terjadi. Kerjaan Roh Kudus hari ini sama kita. Bukan mungkin banyak hal besar yang kita mau capai di depan ini. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita tetap kecil. Karena Tuhan butuh kesatuan kita. Profesi kita bisa beda. Itu bukan membuat persaingan di antara kita. Status kita beda. Itu bukan membuat perpecahan di antara kita. Kalau ada perpecahan, sedikit apapun, itu kerjaan iblis. Tapi kerjaan Tuhan, Dia mau buat lewat bahasa yang tadi, itu mencontohkan kepada kita. Ada satu perbedaan yang terjadi dalam menara Babel dengan pencurahan Roh Kudus. Coba kita lihat, setelah orang percaya tadi dipenuhi dengan Roh Kudus, maka banyak orang bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak hanya itu, saya yakin hasil panen dari ladang-ladang mereka, upaya-upaya bisnis mereka, dan rencana-rencana kehidupan mereka pastilah diberkati. Kita kan tidak bisa menikmati itu semuanya. Berapapun deposito kita, kita akan mati, kan gitu. Tidak berdeposito pun kita mati juga. Lalu deposito berarti bukan target kita. Apa target kita? Kita mau dipakai Tuhan semasa kita. Kalau bulan depan kita dibilang Tuhan mati, ya sudah habis, gak usah pikirin itu. Nanti siapa lah melanjutkan pelayanan? Tidak usah pikirkan itu. Stres kita memikirkan itu. Kita jalani dalam waktu kita ini 2000, 2021, 2022 dan lainnya. Gak usah hitung-hitung kapan kita mau mati. Gak usah nanti-nantikan itu. Tapi kata Tuhan, ketika kau masih hidup dalam zamanmu, kau penting bagiku, kata Tuhan. Kau penting bagiku. Sudah ditunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus dicurahkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, itu pernah terjadi di sana. Waktu aku terima Tuhan Yesus, lalu aku percaya,
Itu kan tanda saja bahwa berkata-kata. Jangan kita tunggu-tunggu. Mananya kata-kata itu? Tidak ada. Berarti aku tidak penuh dengan Roh Kudus. Bukan. Jangan salah kaprah lagi kita. Waktu itu kejadiannya, Tuhan menganugerahkan bahasa-bahasa lain. Jangan kita konsen kepada tanda-tandanya. Konsenlah kita kepada Roh Kudusnya. Di mana dia ada? Dia ada di kita hari ini. Lalu kita dengan bahasa kita bisa bilang, Roh Kudus tolong aku. Ketika sudah buntu, kita mau ngerjakan apa di dunia ini? Kok sepertinya cari kerjaan susah. Orang tamatan sarjana pun belum habis sudah kerja. Yang lain macam mana? Itu susah. Roh Kudus beri hikmat sama aku. Apa harus izin? Tidak ada izin-izin. Tinggal siapa? Inisiatif kita. Ada inisiatif kita, katakan. Roh Kudus, apa yang harus kubuat? Dalam terjemahan yang baru, malah dikatakan dalam berdoa pun Roh yang menolong kita untuk berdoa. Artinya apa? Ada yang tak terpikirkan dan tak mampu kita kerjakan, itu adalah bagian Tuhan lewat Roh Kudus mau disampaikan kepada kita. Hanya mau nggak kita mengikutkan dia? Ini persoalan. Ini persoalan. Kita sudah tahu dia mampu, dia bisa, tapi tidak juga. Tapi kita bahas juga dia gitu loh. Nggak terjadi apa-apa sama kita. Kalau kita mau menginginkan yang besar terjadi. Nggak ada yang kecil-kecil. Nggak ada yang kecil-kecil. Roh Kudus suruh dia diam. Kita bilang, itu kecil-kecil. Tapi bahkan dikatakan ketika Roh Tuhan ada pada kita, hal yang belum terjadi pun disampaikan sama kita. Masa iya? Iya, itu dia. Hanya kita belum terbiasa menggunakan dia dalam hidup kita. Kita merasa bahwa dia hanyalah sebagai pribadi yang eksklusif. Bukan. Itu bukan untuk diperkata-katakan saja. Katakan dan lakukan itu. Minta pekerjaan Roh Kudus terjadi. Untuk apa ujung-ujungnya? Supaya nama Tuhan ditinggikan. Jadi jemaat Tuhan, apapun doa kita, apapun kekurangan kita, apapun permohonan kita, mari ikutkan Roh Kudus dalam hidup kita. Perkatakan itu dengan bahasa kita. Mari Roh Kudus tolong aku. Hikmat apa yang harus kulakukan? Apa yang tidak harus kulakukan? Kalau kita bimbang, itu jelas. Artinya Tuhan mau sepenuh hidup kita, kita ikutkan dia dalam hidup kita. Kira-kira begitu dia bahasanya. Kalau kita sudah ikutkan dia, lalu kita percaya pada apa yang sudah Tuhan janjikan, tinggal kita tunggu. Ketika dia datang, gak usah terbengong-bengong. Gak usah kita kaget-kagetan. Kenapa ini? Kenapa begitu? Kenapa tambah mobilnya? Tapi kau minta supaya jemaatmu diberkati. Begitu dia datang harta kekayaan sama dia, lalu kita usut dulu itu. Korupsi apa yang dilakukannya? Bukannya begitu gitu loh. Kita percaya ada janji Tuhan yang besar. Ketika itu terjadi, kita tercengang-cengang karena apa? Karena kehebatan Tuhan. Bukan kita terheran, kenapa ya? Kenapa ya? Bukan begitu lagi. Karena orang yang konsen pada apa yang dijanjikan Tuhan, dia menanti-nantikan dengan kuat, maka dia bisa mendapatkan itu ketika mengikut sertakan Tuhan melalui Roh Kudus dalam hidupnya. Berkata-katalah kita dalam bahasa kita kepada Roh Kudus. Mintalah semuanya. Gak usah terlalu takut. Mari kita berdoa. Ketika hari ini Tuhan bicara sama kita, ketika kita lalai dalam hidup kita selama ini untuk mengikut sertakan Roh Kudus dalam persoalan kita, sebenarnya Tuhan menginginkan kita berbalik kembali kepada pengertian kita yang awal. Di saat kita menerima Tuhan Yesus, dia menganugerahkan Roh Kudus bagi kita. Karena Roh Kudus itu adalah pemberian daripada Allah. Yesus ketika sudah naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya itu adalah kita, saudara dan saya. Dan Tuhan masih ingin banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui profesi kita, melalui keberadaan kita. Dia ingin mengajak kita bekerja sama dengan dia. Ada inisiatif yang harus kita kerjakan di situ. Ada inisiatifnya Allah. Ketika terjadi kolaborasi antara inisiatif kita dengan keinginan Allah, maka kita bisa melihat kebesaran Tuhan terjadi melalui kehidupan kita. Apa yang ada di surga
itu Tuhan izinkan terjadi di bumi melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Bekerjalah dalam hidup kami, sehingga pribadi Roh Kudus itu bukanlah suatu pribadi yang kami kesampingkan, tapi justru itu menjadi penolong dalam hidup kami, untuk mencapai semua apa yang sudah Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kami. Kehidupan yang makmur yang Tuhan sudah sediakan, dan Engkau yang memakai kami luar biasa dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa lagi Tuhan yang belum mengenal Engkau akan semakin lagi bisa dicapai Tuhan, karena kami melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dimateraikanlah firman-Mu Bapa dalam setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya.